Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Vinia Artisari. Saya mahasiswa kategori 1 gelombang 3 PPG Daljab dari Universitas IFET. Saya pengampu mapel sejarah dari SMK Raden Umar Said Kudus. Nomor induk mahasiswa 9423110007. Hari ini saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG Daljab dengan materi kehidupan manusia pada masa praaksara pada kelas 10 di SMK Raden Umar Said, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, sehat ya? Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Ya. Oke, jangan lupa sarapan ya, biar ngajarnya berjalan dengan lancar. Oke, ini saya berikutnya mau absen dulu ya. Ahmad Asmi mana? Asmi mana? Aisyah Karaya, kemudian Aji Dwi Arianto, Akila, kemudian Cikal, kemudian Dewi, Fahri, Hilal, Muhammad Zain Al-Faiz, Nauril ada? Raisa. Oke. Baik, kemudian Bu Vita berdoa dulu ya. Halo, berdoa dulu sebelum kegiatan belajar mengajar kita mulai. Silakan Mas Ketua kelas mimpin doa di depan. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Baik, terima kasih untuk Mas kelas. Oke, ya. Oke, senang sekali kita pada pagi hari ini ya ketemu dengan kalian untuk melanjutkan pembelajaran pada mapel sejarah ya teman-teman ya. Tapi sebelum dimulai pembelajaran perlu kalian ingat bahwa kedisiplinan kelas ya hari ini tadi sudah berjalan belum? Tidak hanya hari ini saja, hari-hari ketika kalian pagi ya sebelum masuk itu ya tiket itu wajib karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Kemudian ketika ruangannya bersih, kalian nyaman, kemudian itu ya dalam pembelajaran itu kalian nyaman, kemudian mudah menyerap pembelajaran. Kalau nyaman, otomatis kalian fokus pada pembelajaran. Siap? Terus itu ya sepatu itu ditaruh di rak yang dirapikannya seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional ya teman-teman ya. Silakan direjenya maju ke depan, semuanya berdiri. Di pemuda Indonesia, menuju musim singgah.
tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu ini ya, menganalisis hasil-hasil kebudayaan masa praaksara ya. Terus kemudian menganalisis corak kehidupan masa praaksara. Ini nanti yang kita pelajari untuk hari ini. Kemudian mengaitkan alat-alat yang masih digunakan saat ini dengan peninggalan masa praaksara. Jadi alat-alat peninggalan zaman dulu ya sekarang masih digunakan ya. Seperti apa itu cobek, kemudian gerabak, perhiasan itu kan masih digunakan pada saat ini ya, zaman ini ya. Zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda karena sekarang sudah menggunakan teknologi ya. Tujuan pembelajaran yang kali ini pada pembelajaran hari ini kita menggunakan model pembelajaran PBL. Nanti ada KTD, TTS, teka-teki silang itu. Kemudian kita bentuk kelompok ya, ada 5 kelompok nanti TTS saya bagikan kemudian didiskusikan bareng-bareng ya. Kita bahas lewat presentasi per kelompok maju ke depan ya. Siap ya? Siap ya? Siap. Saya ingatkan dulu materi yang sudah pernah saya berikan kemarin ya, mengingatkan pembelajaran yang kemarin ya. Ini di sini Bu Vita kemarin sudah memperkenalkan ada food catering, ada food producing, ada pergantian ya, seperti itu ya. Namun sebelum mengingatkan pembelajaran kemarin, Bu Vita di sini sebagai guru sejarah ya teman-teman ya, itu manfaat belajar sejarah itu banyak sekali ya teman-teman ya. Dengan belajar sejarah teman-teman dari mulai awal jumpa kalian habis MPLS sampai sekarang ini punya maksud dan tujuan dengan memperkenalkan materi-materi sejarah ya. Bu Vita tujuannya adalah untuk menanamkan sikap patriotisme, nasionalisme ya teman-teman, cinta kepada tanah air dan bangsa, karena kalian adalah generasi emas penerus sejarah sebagai edukatif, ada fungsi sejarah sebagai inspiratif, ada sejarah sebagai instruktif, kemudian ada fungsi sebagai rekreasi ya, rekreatif seperti itu ya. Itu yang kita pelajari kemarin. Nah, bahwasanya fungsi sejarah secara edukatif, dengan belajar sejarah ya teman-teman, kalian itu nanti ini ya, ada sejarah sebagai ilmu, kisah, peristiwa, seni itu ya. Dengan pelajaran itu kalian akan ngambil sisi-sisi positif ya teman-teman. Kemudian kalian saya butuh menjadi sosok siswa yang memiliki sikap bijaksana. Kemudian yang berikutnya ada inspiratif. Dengan belajar sejarah ya kalian akan nanti saya bentuk generasi yang cinta tanah air, patriotisme, nasionalisme ada. Kemudian dengan cara instruktif ya, instruktif itu fungsi sejarah bahwa kehidupan masa dulu ya, anak kalian terinspirasi sehingga sebagai generasi penerus bangsa kalian tetap harus membawa dampak membawa ke arah perubahan ya anak-anak ya, untuk membawa ke arah kemajuan ya. Kehidupan masa lalu itu kita akan bawa ke arah kemajuan seperti itu ya anak-anak ya. Ini sebagai generasi penerus bangsa seperti itu. Kemudian fungsi rekreatif, bahwa mempelajari sejarah itu sangat menyenangkan ya, seperti itu adalah fungsi dari sejarah. Nah kemudian yang berikutnya ini corak kehidupan masa praaksara ini ya teman-teman ya. Kemarin Bu Vita juga ada masa sejarah itu masa aksara, masa prasejarah itu masa praaksara. Kemudian Bu Vita bertanya untuk pendalaman materi ya, manusia purba yang paling pintar itu manusia siapa ya? Siapa yang menjawab? Yang paling pintar manusia purba siapa ini ya? Nama saya Manuel Putra. Manusia purba yang paling pintar adalah Homo sapiens. Homo sapiens adalah manusia purba yang menyerupai manusia modern. Mereka terbentuk setelah terjadi proses evolusi selama ribuan tahun.
Homo sapiens hidup di antara 40.000 sampai 10.000 tahun yang lalu, dari akhir zaman batu kuno sampai zaman batu muda. Senang Bu Vita ya, pemahaman materinya sudah cukup jelas. Ya, manusia purba yang paling pintar adalah Homo sapiens, mirip dengan manusia purba modern, telah berevolusi selama beratus tahun yang lalu. Hidupnya yaitu 10.000 sampai 40.000 tahun yang lalu, dari zaman batu kuno ke zaman batu modern. Benar sekali ya Mas ya, tepuk tangan. Ya, terus kemudian ada pertanyaan dari Bu Vita lagi, manusia purba yang besar ukurannya itu apa ya, namanya apa ya? Manusia paling besar itu Meganthropus paleojavanus. Adapun ciri-cirinya Meganthropus paleojavanus, yang pertama adalah rahangnya yang tegak dengan gelahan yang besar, 2. tulang pipi yang tebal, 3. kening yang menjorok ke depan dengan tonjolan belakang kepala yang tajam, 4. tidak memiliki tulang dagu, yang terakhir adalah otot-otot tengkuk kuat. Terima kasih. Meganthropus Nikus ini ditemukan oleh Von Koningswald dari Jawa Tengah. Ini tadi mbaknya sudah lengkap dengan menyebutkan ciri-cirinya ya, seperti itu. Baik, ini yang ya, kehidupan masa praksara. Ini ada manusia purba di mana tempat tinggalnya itu dulu itu manusia purba di mana itu? Di gua, di hutan ya, terus di sungai, terus di pegunungan ya. Nah, ini dengan belajar bersejarah tahu ya kehidupan masa dulu ya. Kemudian ini ya teman-teman ya, manusia purba pada zaman dulu ini sudah bisa membuat api ya teman-teman ya. Kehidupannya berburu dan meramu, tergantung dengan alam atau yang dinamakan food gathering ya teman-teman. Sudah bisa membuat alat dari sudah bisa membuat api dari batu. Caranya bagaimana itu? Dengan menggosok-gosokkan batu dengan batu, kemudian dengan kayu digosok-gosokkan seperti itu, kemudian diarahkan ya kepada rumput, terus lumut, daun-daunan kering, kemudian bisa terbakar seperti itu ya. Terus fungsi api ya teman-teman, pada zaman dulu fungsi api itu banyak sekali ya teman-teman ya. Ada yang menyebutkan ada masa praksara ya teman-teman ya, itu dibagi menjadi berapa itu? Dibagi menjadi 3. Masa bercocok tanam, berburu dan meramu, kemudian masa perundagian. Nah, di sini Bu Vita di PPT ini ya ada food gathering dan ada food producing dan masa perundagian. Food gathering itu apa ya? Food gathering. Ada yang bisa food gathering itu apa? Food gathering adalah periode kehidupan di mana manusia prasejarah bertahan hidup, memenuhi kebutuhannya dengan cara berburu binatang dan mengumpulkan makanan. Ini ada Eleonora ya, food gathering ya, bahwa kehidupan pada masa dulu itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu mereka bergantung pada alam ya, mengumpulkan makanan ya dari alam, berburu dan meramu, tergantung pada alam ya. Hidupnya berkelompok-kelompok dan selalu berpindah tempat. Kemudian food producing, ada yang bisa menjadi food produce ya, ini Mas Devara. Food producing adalah cara kehidupan manusia praksara di mana masyarakat mampu mengolah atau menghasilkan makanan. Periode ini setingkat dengan masa bercocok tanam dan zaman Neolitikum. Masa food producing adalah ya kehidupan pada zaman dulu, bahwa manusia sudah bisa membuat ini ya makanan sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidupnya ya dengan cara bercocok tanam. Kemudian masa perundagian, ada yang tahu masa perundagian? Masa perundagian disebut juga sebagai zaman perundagian karena di masyarakat timbul golongan undagi yang terampil dalam melakukan pekerjaan tangan. Pada zaman ini manusia purba sudah mulai
mengenal teknologi dan pertukangan dengan membuat peralatan yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Manusia sudah mulai membuat alat dan logam seperti perunggu dan besi. Tepuk tangan. Ya, masa ini ya kehidupan manusia di mana pada zaman dulu itu sudah mulai membentuk perkampungan, kemudian sudah mulai bisa membuat alat-alat alat-alat terbuat dari besi yaitu alat-alatnya terbuat dari logam, tembaga, dan besi. Ini ada dua teknik anak-anak dalam pembuatan ini alat-alat dari besi, terus perunggu dan tembaga Ini ada tekniknya teman-teman yaitu dengan cara acir, perdu, dan bivalve. Masih ingat teman-teman acir, perdu, dan bivalve itu apa? Iya. Yaitu apa itu saya bahas acir, perdu yaitu teknik cetak di mana cetakannya menggunakan lilin atau lapisan lilin, kemudian cairan logam dimasukkan seperti itu, kemudian setelah dingin kemudian cetakan dibuka. Nah itu seperti itu. Kemudian kalau bivalve itu teknik cetak menggunakan alat cetak yang alat cetaknya ini dua cetakan yang ditaklukkan begini dua setangkup cetakannya dua setangkup seperti ini, kemudian di tengahnya dilubangi kepercayaan untuk menyembah nenek moyang. Kalau tetaisme kepercayaan pada zaman dahulu di mana manusia zaman dahulu itu menyembah hewan, tumbuhan, dan benda-benda di langit seperti itu teman-teman Kalau sekarang kita di Indonesia, kalau sekarang ini agama di Indonesia itu kita mengenal adanya 6 agama itu seperti itu. Kalau dulu masih menyembah berhala, menyembah nenek moyang seperti itu Nah di sini mulai materi teman-teman Ada masa prasara itu ada 3 masa berburu dan meramu. Di sini ada punya ciri-ciri teman-teman Ciri-cirinya di sini ada ini di LCD Puvita cukup ciri-cirinya berkelompok hidupnya berpindah-pindah, kemudian alatnya terbuat dari tulang, batu, dan kayu yang masih kasar seperti itu. Hidupnya secara food gathering tadi, berburu dan meramu. Kehidupan untuk memenuhi kebutuhan tergantung pada alam. Kemudian apa teman-teman di sini kalian melihat ini sudah mulai percayaan tadi animisme dan dinamisme sudah mulai bercocok tanam seperti itu. Itu bisa kalian perhatikan di slide Puvita Residia. Cukup jelas Bunda Terus masa perundakian ini sudah menetap di perkampungan mulai tinggal di sebuah perkampungan dalam waktu yang lama, kemudian memiliki kemampuan mengolah alat logam kemudian di sini di masa perundakian sudah mengenal adanya sistem barter itu apa mas kalau sekarang kan kita mengenal mata uang kalau dulu zaman perundakian itu barter itu bertukar-tukar barang dari satu orang ke orang yang lain tukar menukar barang dengan barang. Misalnya Bu Vita kepengen punya singkong kamu pengen apa? Iya kamu cari yang cocok untuk barter. Maka susah sekali karena dulu harus yang pas atau yang cocok mas ini di masa sekarang kita sudah mengenal yang namanya uang logam dan uang kertas. Nah ini alat-alat peninggalannya terbuat dari logam nekara,
belati, ya pisau belati, mata panah terbuat dari besi, dan itu seperti itu. Kalau dia bisa bikin api, kemarin kan di pembelajaran kemarin kalian sudah bisa mempraktekkan. Di sini ada periodisasi kebudayaan zaman Batu. Nah, di sini zaman Batu itu ada Paleolitikum atau disebut zaman Batu tuh tua. Mesolitikum atau zaman Batu tuh tengah. Neolitikum apa? Zaman Batu muda. Kemudian Megalitikum zaman Batu. Ya di sini Paleolitikum. Paleolitikum itu memiliki ciri-ciri apa ya? Yaitu hidupnya berkelompok. Kemudian apa yang bisa dipahami? Yang kedua atau Paleolitikum, yang pertama adalah alat-alat yang digunakan manusia purba kala itu masih berupa batu-batu besar dan juga kasar. Contohnya kapak berindas dan alat-alat serbik. Kedua, gaya hidup nomaden atau berpindah-pindah. Yang terakhir, food gathering, yaitu mereka memperoleh makanan dengan cara berburu binatang dan mengumpulkan makanan berupa biji-bijian, sayur, dan buah dari alam. Paleolitikum ini berkelompok, berpindah-pindah, alatnya kasar, hidupnya berburu dan mana? Ya tenang saja ya teman-teman yang lainnya ya. Video. Kemudian Mesolitikum. Mesolitikum ini bagaimana ya ciri-cirinya ya tadi ya? Aku mas berdiri sini mas. Contoh dari Mesolitikum. 1. Peralatan batu yang semula masih besar dan kasar kini mulai dimodifikasi oleh manusia purba menjadi lebih halus dan berukuran lebih kecil. Contohnya belum dan mata anak yang terbuat dari batu. 2. Hidupnya mulai menetap. 3. Ditemukannya kejokan modern, yaitu sampah sisa-sisa makanan seperti kulit kerang. Abrisauropus, yaitu cerukan atau gua yang digunakan manusia purba sebagai tempat tinggal. Ya, tepuk tangan. Oke. Untuk zaman Mesolitikum ya, itu alat-alatnya agak halus, kemudian sudah mulai menetap karena kehidupan zaman dulu mulai bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara untuk bercocok tanam. Untuk Neolitikum alatnya sudah ya. Kemudian Neolitikum ini ada food producing. Siapa ingat food producing itu apa ya? Food producing. Ya, siapa ini mbak? Siapa namanya? Saya mencoba Amelia. Food producing yaitu mereka melakukan kegiatan bercocok tanam untuk menghasilkan makanan sendiri. Tepuk tangan. Senang ya saya. Senang sekali seperti ini saya ya. Link materi saya bagikan, literasinya jalan ya kan. Tadi malam belajar ya mbak ya, belajar nggak? Alhamdulillah. Bagi teman-teman yang belum belajar belajar kembali ya. Masih ada kesempatan di pertemuan yang akan datang untuk tanya jawab. Itu kita ya di mana saya diskusinya lancar. Nah kemudian yang terakhir pada kebudayaan zaman Batu adalah zaman Megalitikum. Megalitikum zaman Batu di sini teman-teman sudah apa tadi mengenal kepercayaan. Ada 3 optimisme, dinamisme, dan totalisme. Di sini sudah ini ya punya ini ya. Kehidupan masa lalu ini sudah menyembah nenek moyang seperti itu dan membuat alat-alat dari batu besar yang digunakan untuk apa? Menyembah nenek moyang. Alat-alatnya apa aja ya? Ada ada sarkofagus, ada warugan. Nah, menhir itu apa? Tiang teguh batu untuk menyembah nenek moyang. Dolmen itu yang meja batu, tempat untuk sesaji
sebenarnya nenek moyang. Waruga sarkofagus. Kalau waruga bentuknya kubus, sarkofagus bentuknya persegi panjang, digunakan untuk meletakkan jenazah. Kemudian ada punden-benda. Nih kali tikum. Di sini ada zaman batu, ada 4 pasang ya. Seperti itu. Baik, silahkan hari ini kita menemukan video ya. Silahkan dinikmati ya. Selamat menyaksikan. Saya putar dulu ya. Sebelum LKPD saya bagikan bentuk kelompok, kalian ini dulu. Apa lihat video dulu. Ya itu ya teman-teman ya, peninggalan kebudayaan pada masa prasejarah ya. Oke, kalian sudah melihat film ya, asik sekali ya nonton film ya. Ya. Nah ini Bu Vita yang dulu ya. Ini di sini ada zaman lokal, zaman praaksara ya. Oke, dari penayangan video ya, Bu Vita mau ada sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Nah, peninggalan zaman batu dan zaman logam itu setelah kalian melihat film atau video itu peninggalannya berupa apa aja? Kalau batu apa, kalau zaman logam apa? Siapa yang mau jawab? Ayo. Peninggalan zaman batu, zaman logam. Seperti yang kalian perhatikan tadi. Ya. Peninggalannya apa? Angkat tangan. Tuh. Dari tikum tadi apa? Domain. Sarkofagus. Bisa jawab mas? Ya. Ya. Video kita sudah cukup jelas ya. Ya. Zaman batu hasil peninggalan zaman batu. Saya dengar. Zaman batu yaitu mungkin tulen, kupu peti, batu, dan sarkofagus, waruga, punden, benda, dan patung-patung. Ya, tepuk tangan buat temennya. Nah, ini dia sangat memperhatikan film yang kita putar ya. Terus yang berikutnya zaman logam. Peninggalannya tadi apa? Zaman logam, kamu mas ya? Logam yaitu makara, moko, kapak corong, cincin, mata tonggak, mata pancing, berarti, dan area. Ya, berarti memperhatikan filmnya Bu Vita ya. Terima kasih. Zaman batu dan zaman logam. Nah, ya silakan ini dulu ya supaya kita refresh ya dari pembelajaran tadi ya. Kita ya, supaya tambah semangat ya. Nah, silakan kita goyang-goyang untuk merefreshkan kalian tahu semangat. Silakan untuk menimbulkan sebagai Nah, sudah, pendinginan sudah, penjabaran kita sudah dari mengingatkan kembali pembelajaran kemarin, kemudian dari penayangan video dari materi yang kita di WA Group kelas sudah cukup jelas ya? Ini jelas, alhamdulillah.
untuk Bu Vita bagikan untuk LKPD TTS ya, silakan teman-teman di sini ya membagi kelompok 5 kelompok, silakan gabung per kelompok masing-masing. Dipersilakan ya, Bu Vita bagikan untuk TTS nya. Diskusi kelompok. Kita berikan. Ya, di situ ada beberapa pertanyaan. Materinya sudah dipahami, alhamdulillah jelas. Ini kita ada tugas. Kalau belum jelas, ditanyakan sama Bu Vita ya. Yang belum jelas gimana? Bu, ini bagaimana? Ini bagaimana? Ya. Silakan. Ya, tepuk tangan buat presentasi buat kelompok 1. Ya, kelompok 1 ke depan. Ayo Mbak, sini Mbak, gabung sini. Ya, silakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Muhammad Abdul Arafif, absen 20. Saya Timothy James Vincent, absen 34. Saya Melana Putra Manira, absen 17. Saya Sugeng Merah Dewi, absen 32. Mesia Mesalamanda, absen 10. Saya Muzakia, absen 27. Nomor 9, manusia jenis homo yang mendukung kebudayaan Homo wajakiensis. Oke, kita sekarang dari yang nomor 1. Manusia pendukung kebudayaan Ngandung adalah Pithecanthropus erectus. Yang nomor 2 yaitu penemu kapak genggam Voncoennischwijk. Hasil budidayaan zaman batu tua, kebudayaan Ngandung. Nama lain tapak genggam adalah kebudayaan. Oh, chopper. Sekian dari kelompok kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka sesi tanya jawab ya teman-teman. Untuk menanggapi presentasi nomor 1 dari kelompok yang lain, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan seperti itu. Monggo Mas, buka sesi tanya jawab. Monggo yang mau bertanya, saya membuka sesi tanya jawab di sini. Jawab. Perkenalkan, nama saya Laura Maulida Zahra dari absen 15. Saya mau tanya, apa aja sih benda-benda peninggalan pada zaman praaksara itu? Terima kasih. Oke Mas, apa saja sih peninggalan-peninggalan pada masa praaksara? Ayo saling kerjasama. Siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Izin menjawab dari pertanyaan Kak Laruna. Yang pertama, pada zaman batu yaitu menhir, dolmen, kubur peti batu, sarkofagus, waruga, punden, barunda, dan patung-patung. Zaman batu ya. Tadi kebudayaan megalitik benar ya. Tadi ada dolmen, sarkofagus, waruga, ada menhir ya teman-teman ya. Itu punden berunda ya Mbak ya. Kemudian zaman Loken ya. Tadi apa tadi Moko, Nakara, Kapak Corong, Cincin, mata tombak, mata pancing, belati. ya.
mesolitikum. Ada yang bisa jawab? Bedanya kata balatikum dan mesolitikum? Ayo, tadi perhatikan. Silakan. Peserta boleh. Kamu silakan. Perkenalkan, nama saya Nanda Gaminata dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan perbedaan dari masa Paleolitikum dengan masa Mesolitikum. Perbedaan Paleolitikum dan Mesolitikum dapat dilihat dalam benda peninggalannya, di mana masa Mesolitikum peralatan kebudayaannya lebih halus dibandingkan masa Paleolitikum. 1. Paleolitikum dikenal dengan kehidupan berpindah-pindah, memburu, dan menangkap ikan. Hasil kebudayaannya yaitu 1. Kebudayaan racitan, kapak yang masih kasar dan belum dihaluskan. 2. Kebudayaan ngandong, alat penusuk dari tulang, bilah batu. 2. Mesolitikum ditemukannya pebble, pipisan yaitu kapak yang terbuat dari timbunan kulit kerang yang ditemukan di Sumatera. Terima kasih. Perbedaan zaman Paleolitikum dengan Mesolitikum ya, alat-alatnya Paleolitikum masih kasar sedangkan Mesolitikum sudah halus. Ketika Paleolitikum adalah masih berburu dan meramu, berkelompok, berpindah-pindah tempat, kemudian terdapat dua kebudayaan ya, kebudayaan ngandong dan kebudayaan ya, kalian sudah paham ya. Berikutnya adalah jelaskan masa perundagian di Indonesia. Dia menjawab. Masa perundagian merupakan akhir masa prasejarah di Indonesia. Pada zaman ini, peradaban sudah berkembang sangat pesat. Kata perundagian berasal dari bahasa Bali undagi, berarti seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kepandaian atau keterampilan usaha tertentu. Contohnya pembuatan gerabah, perhiasan, atau sampah. Pada masa ini, peradaban manusia sudah mencapai tingkat. Ya, benar ya. Masa perundagian di mana kehidupan masa dulu itu ya sudah bisa membuat alat-alat dengan teknologi canggih ya, sudah mengenal teknologi canggih, alat-alat terbuat dari besi ya, atau logam ya, besi tembaga ya, perunggu ya, seperti itu ya. Contohnya tadi ya, peninggalan zaman logam tadi ada apa? Moko, kapak corong, Makara, moko, kapak corong, cincin, mata tombak, mata panci, garis ancam. Tadi udah ada yang bertanya ya, nanggepin kelompok 1. Bu Vina juga sudah nanggepin ya. Ini ada lagi yang mau ditanyakan? Di sini Bu Vina ada ini ya, diperhatikan dulu ya. Dari pembelajaran hari ini ya, sudah jelas yang mau ditanyakan pada Bu Vina? Tidak ada? Tidak ada ya. Saya mau bertanya Mas, kira-kira hari ini atau Mbak ya, Mas atau Mbak, hari ini yang sudah ilmu apa yang sudah kalian dapatkan, apa yang sudah kalian pahami dari materi Bu Vita, apa yang sudah kalian dari Bu Vita hari ini? Kamu memahami apa hari ini? Silakan. Ya, bisa paham apa tentang materi dari awal sampai akhir? Varian Tinder absen 12. Materi yang saya dapatkan hari ini yaitu ada 3 corak kehidupan masa prakasa. 1. Berburu atau food gathering, mata pencarian dengan berburu dan menjual makanan. Yang kedua yaitu memanggil. Yang ketiga, hidupnya di gua atau di tepi pantai, peradaban. Yang pertama yaitu mulai dari tinggal di sebuah perkampungan dalam suatu yang lama. Yang kedua, memiliki kemampuan mengelola alat logam seperti cincin. Yang ketiga yaitu ada sistem barter untuk mendapatkan logam. Sekian dari saya. Pengetahuan apa yang didapatkan dari Bu Vita pada masa praksana ya. Masih
kepercayaan ya, nihilisme dan dinamisme. Kemudian alat, tulang, kayu dan batunya itu agak halus ya teman-teman. Kemudian masa yang terakhir adalah masa perundingan, di mana manusia pada zaman dulu sudah mengenal teknologi pertukangan yang membuat teknik cetak yang terbuat dari logam ya, sudah membuat alat-alat dari tembaga, perunggu atau besi seperti ini. Nah, di sini kalian mendapatkan ya hasil-hasil kebudayaan pada masa praksara itu ternyata ada dua. Yang pertama adalah batu ya, kemudian yang kedua adalah peninggalan berupa logam. Peninggalan berupa batu tadi pada zaman megalitikum ada apa tadi? Menhir, ada dolmen, ada waruga, kemudian bunda, ada sarkofagus. Itu ya dari batu. Kemudian yang dipahami untuk hari ini adalah apa? Peninggalan zaman logam. Tadi ada moko, ya kemudian ada kapak corong, ada nekara, ya ada belati, mata tombak dan sebagainya. Tekniknya tadi apa tadi? Bivalvo dan ecer berdu. Ya, ecer berdu tadi apa? Teknik cetak, teknik tuang, ya. Terus dengan menggunakan lapisan lilin. Cairan logam dituangkan ya pada cetakan, kemudian setelah dingin cetakan dibuka. Itu ecer berdu. Kalau bivalvo tadi Pak, teknik cetak tuang di mana menggunakan cetakan dua cetakan yang distampukan, kemudian dilubangi atasnya, kemudian cairan logam panas dituangkan seperti itu, kemudian setelah dingin dibuka. Dan di sini disimpulkan ya teman-teman ya, pembelajaran hari ini semakin modern kebudayaan, hasilnya semakin halus ya kan, seperti itu. Jadi zaman food catering dan food producing tadi, alat-alat yang dihasilkan semakin halus seperti itu untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Kemudian kesimpulan, siapa bisa memberikan sebuah kesimpulan pembelajaran untuk hari ini yang bisa menyimpulkan? Tadi kan refleksi. Siapa yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Tadi Bu Vita ada materi yang saya sebarkan di link, ada mengingatkan kembali materi berikutnya, ada sesi tanya jawab, ada pengamatan video, ada KPD yang dikerjakan dan dipresentasikan, kemudian tanya jawab. Silakan. Kesimpulannya bagaimana? Kenalkan, nama saya Sophia, 15. Kesimpulannya, masa praaksara, masa praksara yaitu masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Ada 3 corak bukan masa praskara. Yang pertama, masa berburu, food gathering. Pertama, mata pencarian berburu dan pengumpulan makanan. 2, nomaden. 3, hidupnya di gua tepi pantai. 4, senjatanya masih dari bahan dasar atau tulang dan batu. Yang kedua, masa bercocok tanam, food producing. Pertama, mulai menetap pada suatu tempat dan produksi makanan sendiri. 2, mulai mengenal sistem pertumbuhan pada pohon dan membuka lahan. Simpulan hasil kebudayaan pada masa praskara yaitu pada zaman batu, yaitu menhir, dolmen, punden perunda dan patung-patung. Pada zaman logam yaitu makara, moko, mata pancing, dan area. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Terima kasih ada teman kalian yang sudah memberikan refleksi atau sebuah kesimpulan ya. Baik, kita simpulkan ya pada pembelajaran kali ini bahwa kesimpulannya adalah bahwa kehidupan manusia purba pada masa praksara itu dibedakan menjadi 3. Masa apa tadi? Berbunga, masa bercocok tanam, perundang, masa berburu dan melamu tadi berkelompok, berpindah-pindah, alatnya tulang batu, kayu masih kasar, kehidupan
namanya masih berburu dan mesolitikum sudah mulai menetap ya, sudah mengenal cocok tanam, sudah mengenal sistem kepercayaan, animisme, dinamisme, dan totemisme. Kemudian yang berikutnya adalah masa perundingan, di mana manusia sudah mulai membuat alat-alat ya dengan teknologi yang terbuat dari logam, tembaga, perunggu, dan besi. Kemudian zaman batu ya teman-teman. Pada masa praaksara itu ada zaman batu dan zaman logam. Zaman batu itu dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama adalah paleolitikum atau zaman batu tua. Terus kemudian mesolitikum adalah zaman batu tengah. Kemudian neolitikum zaman batu muda. Kemudian megalitikum. Nah, zaman paleolitikum tadi ya berburu dan meramu alatnya kasar, kapak genggam, kapak perimba, kapak penata. Terus kemudian mesolitikum sudah bercocok tanam ya, menetap, berkelompok, alatnya halus, gerabah, perhiasan, kapak lonjong. Kemudian yang berikutnya adalah masa batu muda ya, neolitikum ya teman-teman, sudah mengenal sistem kepercayaan, alatnya sudah inovatif, dan food producing. Food producing itu apa tuh? Terus mata tombak, adat, dan salah perhiasan. Demikian teman-teman pembelajaran untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Kehidupan masa praaksara dari sisi sini ya, samping kanan kiri, belakang depan tengah pojok kanan kiri. Ada yang mau ditanyakan sama Bu Vita untuk hari ini? Ada enggak? Cukup jelas? Alhamdulillah. Baik teman-teman, sebelum Bu Vita akhiri ya, Bu Vita sangat mengucapkan terima kasih kalian hari ini ya, sangat bersemangat sekali mengikuti pembelajaran Bu Vita. Semoga apa yang Bu Vita sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Amin. Kemudian untuk minggu depan ya, materi minggu depan kita akan melanjutkan pada materi masuknya hidup budaya di Indonesia ya. Sekian dari Bu Vita, mohon maaf jika ada salah-salah ya. Kemudian Bu Vita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.